Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kesempatan ini kita jumpa kembali pada minggu kedua di tahun baru tahun 2026. Puji Tuhan, dalam suasana tahun baru ini saya percaya sukacita baru terus menjadi milik kita sebagai umat jemaat Tuhan yang diberkati. Kesempatan ini saya rindu untuk kembali menyampaikan pesan firman Tuhan untuk Bapak Ibu dimanapun berada dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia Bogor. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami ada di minggu kedua di bulan Januari 2026. Semua karena kebaikan Tuhan yang sudah membawa kami di tahun yang baru. Sebab itu kami rindu terus kami dibekali melalui firman yang berkuasa dalam hidup kami, yang menguatkan, memampukan kami untuk kami menjalani hari-hari selanjutnya. Kami bersyukur, kami baca, renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25, saudara-saudara, sampai beberapa ayat selanjutnya. Tapi saya akan membaca, ada bagian penting dalam ayat ini berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Puji Tuhan. Ada beberapa ayat selanjutnya kaitannya dengan hal kekhawatiran. Saudara-saudari kasih Tuhan, ketika orang memasuki tahun baru tahun 2026 ini, ada sebagian orang yang dia merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya. Tetapi bagi orang percaya kepada Kristus, Alkitab memberikan sebuah penegasan bahwa keadaan hal apapun janganlah kamu khawatir. Mengapa demikian? Karena kita percaya bahwa Tuhan menjadi jaminan dalam hari-hari hidup pada langkah-langkah selanjutnya. Dalam kitab Matius pasal 6 di sini, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, atau apa yang akan hendak kamu pakai. Dalam ayat selanjutnya, Alkitab memberikan sebuah penegasan bahwa ketika orang khawatir, paling tidak dapat menambahkan sasta saja jadi dalam hidupnya. Artinya bahwa bukan solusi ketika dia khawatir. Memang ketika kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita dan ketika kita melihat keluar sana bahwa ada banyak hal yang bisa memberi manusia terdampak dengan apa yang disebut dengan kekhawatiran, ya, karena ini menyangkut banyak aspek di dalam sendi hidup manusia, baik itu makan, minum, pakai, baik menyangkut itu keamanan, baik itu menyangkut keuangan, ekonomi, saudara-saudara. Nah, dan memang keadaan apa yang Alkitab katakan tentang keadaan dunia bukan tambah baik tapi makin tambah sulit. Kita ada di era yang sedang menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita masih bisa hidup, maka saya percaya bahwa Tuhan pun juga sanggup untuk memelihara kita di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Itu sebabnya Matius ini memberikan sebuah rujukan tentang menyikapi setiap keadaan yang ada, yang terjadi di sekitar kita, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, ayat 31, "Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai." Ayat 32, "Semua itu dicari bangsa-bangsa, iya, yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Ibu bapak dikasih Tuhan, Allah tahu atau Tuhan tahu apa yang kamu perlu. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu. Dikatakan di sini bahwa Bapamu di surga tahu. Sehingga memang di sekitar kita ada saja hal-hal, ada saja tantangan, ada saja pergumulan. Saudara-saudara, tetapi Alkitab menjamin bahwa Tuhan ada, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan dalam engkau. Hanya saja di tengah pergumulan itu jangan sampai kita terpedaya dengan apa yang disebut kekhawatiran. Kekhawatiran ini saya bisa sebutkan bahwa dia memiliki turunannya. Kalau orang khawatir, maka dia akan cemas, gelisah, rasa takut, dan banyak hal yang
bisa akan memberi dampak di dalam kehidupan, baik kehidupan secara badani maupun kehidupan secara rohani, kehidupan iman. Itu sebabnya dalam Alkitab memberikan sebuah penegasan tentang percaya dalam konteks iman, untuk menyikapi setiap keadaan dengan tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Sebab ditulis dalam Alkitab bahwa orang yang khawatir maka disebut di situ orang yang kurang percaya, saudara-saudara. Maka itu sebabnya di Alkitab dikatakan ada beberapa ayat yang menjadi rujukan yang sama kaitannya dengan hal itu. Dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 ditulis begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada banyak keinginan saudara dan saya. Tidak salah dalam berbagai keinginan-keinginan. Dan ada orang ketika dengan segala keinginan-keinginannya tidak tercapai, dia menjadi khawatir, dia menjadi cemas. Juga termasuk orang Kristen, sekalipun dia Kristen, tapi ketika sesuatu yang menjadi keinginan tapi belum juga tercapai, maka dia dihidup penuh dengan ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, Alkitab memberikan jaminan dalam tulisan di sini, kita mengucap syukur. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Artinya keadaan apapun kita mau tetap terus mau bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan dia sanggup untuk mengadakan segala apa yang kita perlu. Selanjutnya ada satu ayat juga yang menjadi rujukan hal yang sama. Dalam kitab Petrus, 1 Petrus, dalam kitab 1 Petrus ditulis begini. Bukan 1 Petrus. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, Ia yang memelihara kamu. Saya mau garis bawahi yang sering saya beri penegasan dalam kebaktian di Sola Gracia, yaitu Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, Dia yang memelihara kamu. Ini bicara soal jaminan sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tahun 2026 ini saya percaya dengan segala harapan dan keinginan untuk kita menjalani di tahun baru ini banyak. Dan Alkitab berkata serahkan semua itu kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan yang memelihara. Dia yang memelihara saya, dia memelihara saudara. Jadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini sebagai orang yang menaruh percaya kepadanya menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita kelaparan. Dia tidak membiarkan kita menjadi orang yang papah. Dia tidak membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan pemelihara dalam kehidupan. Lalu saya kembali kepada ayat awal dalam pembacaan tadi dalam kitab Matius. Ada hal yang menjadi mendasar dalam kehidupan kita agar supaya kita bisa menikmati setiap perjanjian Tuhan dalam hidup ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit itu. Di ayat 33 di Matius pasal 6 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan. Ulangi, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Allah, mencari Tuhan, ini menjadi prioritas dalam kehidupan. Artinya dia yang menjadi utama dalam hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan, mencari Tuhan menjadi prioritas dalam menjalani hidup. Sehingga di 2026 berdasarkan ayat ini, saudara-saudara, bahwa mencari Tuhan itu menjadi hal yang utama. Saudara-saudara, maka ketika kita mendahulukan mencari Tuhan, maka segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan itu akan berlalu dari kita. Sekalipun mungkin kita masih menghadapi kondisi-kondisi yang katakanlah ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi ketika kita menomorsatukan Tuhan, mencari Tuhan, maka firman Tuhan memberikan jaminan. Maka dia dimampukan, dia dikuatkan, dan dia diberikan pertolongan yang dari Tuhan. Ketika dia mau mencari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu.
Semuanya itu adalah bicara tentang apa yang menjadi permohonan kita dalam doa. Semuanya itu adalah bicara tentang apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Saudara-saudara, ketika kita mendahulukan Tuhan, maka yang semuanya itu apa yang menjadi keinginan dan keinginan kita, saudara, maka Tuhan tambahkan. Artinya kita tidak membalikkan, kita mendahulukan keinginan kita. Bukan demikian. Alkitab memberikan sebuah rujukan Tuhan yang menjadi utama. Saudara-saudara, yang kita cari. Baru kemudian yang selanjutnya pasti dia tambahkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, apakah masih ada kekhawatiran hari besok? Hari ini firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari besok itu firman berkata ada kesusahannya sendiri. Artinya bahwa hari besok itu ada kesusahan. Iya. Nah, maka hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini dan hari besok Tuhan pelihara. Amin, saudara. Hari ini dan hari besok dan seterusnya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengadakan. Maka mari Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di tahun yang baru ini kita menjalani hidup dengan terus berserah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sekali lagi dia memelihara kamu. Saya memberikan kesimpulan dari renungan firman Tuhan ini adalah berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan hidup. 2, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, tidak berbantah dan bersungut. 3, fokus pada panggilan sebagai orang percaya, yaitu mencari kerajaan Allah, maka yang lain-lain ditambahkan. Tuhan berkati Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan dimanapun berada. Kiranya lewat renungan firman Tuhan singkat ini menguatkan kita untuk melihat segala keadaan yang terjadi, tetap terus kita berserah, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia, Yesus Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang singkat pada saat ini, untuk mengingatkan kami, untuk kami mengawali tahun yang baru ini dengan kami terus berserah kepada Tuhan. Menyerahkan segala pergumulan hidup, menyerahkan segala apa yang kami alami dalam hidup, karena kami percaya Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami, hari besok kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sehingga kami umat jemaat Tuhan, kami mendapatkan perlindungan yang sempurna ketika kami menghadapi berbagai hal, baik susah maupun senang. Terima kasih Bapa di sorga, lawat jemaat Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Biar mereka terus dikuatkan, mereka terus dimampukan oleh Roh Kudus-Mu, dan biar kehidupan mereka terus makin maju di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi umat-Mu, bagi kami sekalian untuk kami jalani dengan tetap menaruh percaya, iman kami hanya kepada Tuhan yang menjadi jaminan hidup sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan.